Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa malam pada saat ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam pemberitaan firman Allah, saya ajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menyampaikan syukur dan limpah terima kasih karena kami masih lagi kembali kepada Tuhan dalam waktu yang indah ini untuk bersekutu dengan Bapa, sehingga kami semua terjamin di dalam kehidupan keselamatan dan kami semua ada di dalam benteng perlindungan Tuhan. Sehingga kami semua dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah doa malam lewat online ini. Biarlah mereka semua boleh alami lawatan-Mu ya Bapa. Dan Engkau juga yang akan memberkati setiap pribadi dan mengerti setiap pergumulan doa mereka. Tuhanlah menjadi jawabannya. Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami pada saat ini, karena kami semua telah sedia mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Malam ini saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan semua dengan tenang mengikuti pemberitaan firman Allah untuk doa malam kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada saat ini tentang terang. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi tema kita pada saat ini adalah kamu adalah terang dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu dalam kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-60 ayat 1 dan 2. Saya percaya ayat ini tidak lagi asing bagi kita. Karena ayat ini sudah sering kali kita dengar, tetapi pada saat ini mari kita masuk, kita dalami lagi ayat ini. Ayat 1 berkata begini, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oleh sebab itulah firman Allah berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Kenapa? Saya melihat bahwa pada saat-saat ini kita semua sementara disibukkan mendengar berita tentang corona. Dan semua tidak terkecuali, semua orang hari-hari ini terus tenggelam dalam sebuah berita. Baik itu melalui layar kaca, televisi saudara, baik itu melalui koran yang saudara baca, baik itu sosial media yang terus meluaskan berita tentang corona ini. Sehingga kita pun sudah mulai terbawa masuk ke dalamnya. Dan kita juga sudah mulai mungkin dikuasai oleh ketakutan dan sudah tidak berdaya lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau gereja sudah tidak berdaya lagi menghadapi situasi seperti ini, lalu bangsa ini mau dipercayakan kepada siapa? Lalu negeri ini kita percayakan kepada siapa? Allah berfirman, kamu inilah terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Kalau kita berdiam diri saja,
Kalau kita juga sudah mulai dikuasai oleh rasa takut, kalau kita juga sudah mulai dikuasai oleh rasa tidak berdaya, maka ingatlah kegelapan itu akan terus menguasai dunia ini. Maka kegelapan itu akan terus menguasai bangsa, menguasai negeri kita. Kalau gereja tidak berbuat apa-apa, maka kekuatan gelap itu akan semakin merajalela di tengah-tengah bangsa kita ini. Oleh karena itu firman Allah berkata, bangkitlah. Dimanapun saudara berada mendengar berita firman Allah ini, bangkit. Bangkit untuk apa? Menjadi terang. Di mana semua orang dihinggapi oleh rasa takut, oleh rasa ketidakada pengharapan, oleh rasa bagaimana ke depannya kehidupan ini. Di balik dari setelah virus ini, apa yang harus dilakukan? Ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mem-PHK karyawannya. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mungkin menutup perusahaan tidak jalan lagi. Dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang bisa membangkitkan harapan. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan semangat. Dan siapakah itu? Itu adalah Anda dan saya. Itu adalah gereja. Karena itu firman Allah berkata, bangkitlah. Biarlah terang Tuhan bersinar atas kita. Kemuliaan Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita sekalian. Kita tidak boleh termakan oleh berita-berita ini. Kita boleh tahu, kita boleh mengerti. Agar supaya kita terhindar. Dan kita menghindarkan diri dari semua yang ada. Dari semua kita memperhatikan semua arahan-arahan pemerintah. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Karena kalau gereja sudah tidak lagi melakukan apa-apa, maka bangsa ini akan semakin tenggelam dalam kegelapan. Dan saudara akan melihat korban akan semakin banyak berjatuhan. Karena gelap. Sementara terang Tuhan itu ada pada saudara dan saya. Terang Tuhan itu ada pada kita. Tetapi kita tidak melakukan sesuatu. Kita tidak bertindak apa-apa. Gereja harus bangkit. Gereja harus masuk dalam rancangan Allah yang lebih besar. Gereja tidak boleh dikuasai oleh berita-berita yang menakutkan. Gereja tidak boleh merasa tidak berdaya lagi. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, gereja harus bangkit menjadi terang. Maksudnya apa? Di dalam kitab Yehezkiel, firman Allah berkata, Allah mencari satu orang saja untuk mempertahankan sebuah negeri. Satu orang saja. Allah tidak dapatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, demikian dalam situasi sekarang ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16 saya baca firman Allah berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi apa yang dimaksud dengan bangkitlah menjadi teranglah? Itu adalah sebuah tindakan. Perbuatan yang baik. Firman Allah berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Dan kalau mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik, maka mereka memuliakan Bapa di sorga.
Kalau gereja bersembunyi, kalau gereja tidak berbuat apa-apa, lalu siapa yang menerangi dengan perbuatan-perbuatan baik? Gereja seharusnya sekarang ini harus tampil. Gereja harus berada di depan. Dengan apa? Dengan berbuat baik. Berbuat baik yang dimaksud itu apa? Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa buat saat-saat ini. Pertama, kalau kita bisa, kita bagi sembako. Gereja kita sudah 4 kali bagi sembako. Sudah 4 kali bagi sembako. Atau kita bisa saat ini lagi musim orang, teman-teman kita, mereka berdoa dan berpuasa. Ini bulan Ramadan. Maka kita bisa di jalan-jalan membagi untuk mereka buka puasa, membagi takjil. Supaya mereka bisa membuka puasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang baik yang lain. Membantu apa? Sekarang ini banyak orang membagi masker. Itu sebuah perbuatan yang baik. Sekarang ini dibutuhkan sanitizer. Itu perbuatan yang baik. Gereja harus sudah mulai maju ke depan. Kalau gereja akan kelihatan, maka firman Allah berkata, maka mereka akan melihat perbuatan baik itu. Mereka akan memuliakan Bapa kita di sorga. Kalau bangsa ini sudah memuliakan Bapa di sorga, saya percaya maka Allah akan bertindak untuk bangsa kita. Saya percaya maka pemulihan akan terjadi. Kenapa? Karena bangsa ini sudah memuliakan Allah. Kenapa bangsa ini memuliakan Allah? Karena ada orang-orang yang berbuat baik, menunjukkan kehidupan Kristus dalam kehidupan gereja. Maka orang-orang itu akan melihat kemuliaan Allah. Mereka akan memuji-muji Allah. Sehingga Tuhan akan menolong bangsa kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Injil Matius pada pasal 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi saudara Bapak Ibu bayangkan, renungkan sejenak. Bagaimana kalau kita sebagai terang dunia ini lalu tidak berbuat apa-apa? Kita diam saja. Tidak ada yang kita perbuat. Maka percuma terang itu. Karena engkau tidak akan menyinari lingkunganmu. Tidak memberi sinar kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa memberi apa-apa. Tapi paling tidak, Anda saksikan tentang Yesus. Beritahu pada lingkungan saudara supaya tidak putus asa. Beritahu sekitar saudara supaya mereka tidak kecewa. Beritahu pada semua orang bahwa ada Yesus menjadi sumber pengharapan kita. Ada Yesus tempat kita bernaung. Ada Yesus tempat kita berlindung. Ada Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita. Mungkin saat ini secara manusiawi sudah tidak ada lagi harapan. Sudah kehilangan pekerjaan, lalu tidak ada mata pencaharian yang lain. Lalu kebutuhan keluarga bagaimana, kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti apa. Bapak Ibu sehingga kita bisa putus asa. Tetapi beritahu kepada umat manusia sekarang bahwa ada Yesus yang menjadi sumber harapan kita. Ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia selalu beserta kita. Ada Yesus yang sanggup melakukan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berlindunglah kepada Yesus. Yesuslah pengharapan kita. Yesuslah satu-satunya Juru Selamat dunia. Tidak ada pengharapan lain. Tidak ada Juru Selamat lain.
di bawah kolong langit ini hanya ada satu juru selamat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Dialah yang mengambil alih dosa semua umat manusia. Dialah yang membawa semua dosa manusia dipaku di atas kayu salib. Dialah yang dikuburkan. Dialah yang bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari kemudian dialah yang terangkat naik ke sorga. 10 hari kemudian dia mengutus kuasa Roh Kudus untuk menolong gereja. Oleh karena itu, hai gereja Tuhan, saya himbaukan mulai dari tempat ini. Mari bangkit. Biarlah kebenaran itu dilihat oleh banyak orang. Biarlah perbuatan-perbuatan baik kita bisa membawa orang lain. Mereka bisa memuliakan Allah di sorga. Inilah kesempatan kita untuk berbuat baik. Inilah kesempatan kita untuk berdoa bagi semua orang. Inilah kesempatan kita untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa ada Yesus yang bisa menolong. Secara lahiriah virus corona ini tidak ada yang bisa mengatasinya. Secara medis belum ada formula yang mampu mengatasi menyembuhkan virus ini. Tetapi ingat, sekali lagi saya katakan, ada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup mengatasi virus ini. Oleh karena itu bersatulah kita. Saya himbau pada semua gereja Tuhan di Indonesia ini. Lewat tayangan ini. Saudara-saudara yang menerima mendengar tayangan ini. Mari kita bersatu untuk bangsa kita. Kalau kita tidak bersatu untuk bangsa kita, untuk apa? Berdoa bagi bangsa kita. Kalau kita berdiam diri tidak akan terjadi apa-apa. Mari kita bersatu berdoa. Memang kita tidak boleh berkumpul, membuat satu himpunan yang besar. Tetapi berdoa di gereja masing-masing. Berdoa di rumah tangga masing-masing. Berdoa di keluarga masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita berdoa, setiap keluarga berdoa, semua gereja bersatu berdoa, semua anggota jemaat bersatu berdoa untuk bangsa ini. Saya percaya Tuhan akan menolong, mengasihani bangsa kita. Ketika kita gereja mulai berseru, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak bisa percayakan bangsa ini kepada siapapun. Kenapa? Karena kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak menunjukkan siapa menjadi terang dunia. Tuhan menunjuk gerejanya menjadi terang dunia. Anda dan saya adalah terang dunia. Oleh sebab itu jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita menjadi lemah oleh karena situasi ini. Tetapi justru kita semakin semangat agar supaya kita bisa ada di depan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga mereka yang melihat perbuatan baik itu, mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Pada ibadah doa malam hari ini, saya ingatkan kepada kita semua, agar supaya kita sebentar akan bersatu di dalam doa. Dengan hati yang tulus. Dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita. Kita memohonkan kepada Allah agar Tuhan berkasihan atas bangsa dan negeri kita. Supaya virus ini diangkat dari bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Saya harapkan dalam doa kita nanti. Benar-benar kita terbeban untuk bangsa kita.
Benar-benar kita dengan segala ketulusan hati kita bawa bangsa kita ini kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong bangsa ini. Usaha sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya melihat usaha pemerintah sudah sangat luar biasa. Dana yang dikucurkan sudah sekian banyak. Kalau ini tidak tertolong, itu bukan karena pemerintah tidak berbuat sesuatu. Tim medis kita melihat mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mengatasi situasi ini, menolong orang-orang yang sudah terpapar dengan virus corona. Dan tidak sedikit yang berguguran, para tim medis, dokter, suster, relawan. Karena itu marilah kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan kita terakhir. Tidak ada lagi harapan-harapan yang lain. Kalau saudara melihat tayangan-tayangan, saudara lihat bagaimana di negara-negara lain, bagaimana mereka menghadapi virus corona ini begitu mengerikan. Saudara melihat banyak jenazah yang dibuang begitu aja di pantai. Saudara melihat bagaimana korban corona dikubur massal. Oleh karena itulah kita melihat mereka semuanya berlutut di pinggir jalan. Mereka tiarap di atas aspal di jalan-jalan. Mereka memanggil nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada pertolongan lain. Pertolongan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara melihat ada bendera Israel, ada bendera Brasil, ada bendera-bendera negara-negara. Mereka mulai bersatu, berseru, memanggil nama Yesus Kristus untuk menolong mereka. Bapak Ibu, saudara sekalian, Indonesia akan ditentukan oleh orang-orang yang memanggil nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya ada di dalamnya. Kita adalah terang dunia. Itu bukan saya yang mengatakan, tetapi itu firman Allah menuliskannya. Bahwa Anda dan saya adalah terang dunia. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Dia itu adalah terang dunia. Mari kita sekali lagi himbauan saya, bawa bangsa ini kepada Tuhan. Karena hanya itulah jalan satu-satunya yang dapat kita lakukan. Dan itu jalan yang paling diharapkan. Karena pengharapan kita hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan di sini renungan firman Allah yang singkat ini. Dengan harapan kita akan bersatu dalam doa. Semua harus terbeban untuk bangsa dan negeri kita. Semua harus merasa terbeban untuk pemerintah. Terbeban untuk tim medis. Yang sekarang ini berjuang. Kita juga terbeban keluarga-keluarga yang ada di dalam duka. Oleh karena anggota-anggota keluarganya sudah meninggal dunia. Karena terpapar oleh virus corona ini. Mari kita ambil bagian di dalam doa. Setiap pribadi. Anda juga berdoa untuk keluargamu masing-masing. Saudara juga berdoa untuk setiap pribadi. Agar supaya di tengah-tengah situasi bangsa kita yang menghadapi virus corona ini, semua keluarga kita dibentengi oleh kuasa darah Yesus. Sehingga semuanya akan selamat keluar dari tekanan virus corona ini. Sementara kita mulai bertindak, menyatakan perbuatan-perbuatan baik kepada masyarakat luas. Supaya nama Tuhan dipermuliakan.
Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya berdiam diri. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kegelapan yang begitu mencekam ini? Sekali lagi saya undang, mari kita semua tunduk kepala. Kita akan berdoa sehati untuk bangsa dan negeri kita, untuk keluarga-keluarga kita, untuk mata pencaharian, usaha, pekerjaan. Biar semua kita bawa di hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Itu dapat dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita mulai berseru dan meminta pertolongan dari Tuhan. Seperti Bani Israel ketika mereka mulai terjepit, tidak berdaya lagi. Mereka berseru memanggil nama Tuhan dan Tuhan bertindak menolong mereka keluar dari perbudakan yang mengerikan itu. Mari kita tunduk kepala berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di tengah-tengah situasi bangsa dan negeri kami yang saat ini terus dicekam oleh berbagai hal ketakutan. Karena virus yang begitu berbahaya terus merajalela di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Kami tahu bahwa kami tidak ada pertolongan dari pihak lain. Pertolongan dan pengharapan kami hanyalah Engkau Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itulah sebabnya pada saat ini kami semua umat-Mu, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, atau semua orang yang sementara mengikuti acara ini, kami bersepakat berdoa untuk bangsa kami. Kami bersepakat berdoa untuk negeri kami. Tuhan, tolonglah bangsa kami, tolonglah negeri kami. Tidak ada harapan lain ya Tuhan, kecuali kami hanya berharap pertolongan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Pemerintah kami sudah terus berjuang, para tim medis terus berjuang. Tetapi Tuhan, kalau Engkau tidak mengangkat virus ini dari negeri kami, maka kami tidak akan berdaya. Oleh karena itu ya Bapa, kami sehati berseru, kami memohon ya Tuhan, angkatlah virus corona ini dari tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Ampunilah bangsa kami dari kesalahannya ya Tuhan. Ampunilah negeri kami dari segala kejahatan dosa. Ampuni gereja-Mu ya Tuhan, apabila kami juga ada dalam kelemahan kekurangan. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Tidak ada pengharapan yang lain di tengah-tengah masyarakat bangsa yang saat ini sementara alami serangan yang begitu mengerikan. Hanya Tuhanlah menjadi harapan. Hanya Tuhanlah menjadi benteng perlindungan kami. Jangan biarkan kami Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu. Jangan biarkan bangsa kami ya Tuhan. Karena tanpa Engkau bangsa ini akan musnah. Tanpa Engkau virus ini tidak akan berlalu dari negeri kami. Oleh karena itu Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah bangsa kami. Ampunilah kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena Engkau Allah yang maha kasih. Oleh karena Engkau Allah yang maha murah. Oleh karena Engkau Allah maha pengampun. Ampunilah kami, kasihanilah kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang ikut serta dalam doa ini. Biarlah Engkau lawat mereka masing-masing ya Tuhan. Di dalam keluarga mereka masing-masing. Engkau lawat mereka semua ya Bapa. Karena Engkau yang mengerti keberadaan mereka. Engkau tahu situasi rumah tangga demi rumah tangga. Engkau tahu kebutuhan demi kebutuhan mereka. Hamba mohonkan ya Tuhan, Engkau tolong anak-anak-Mu, tolong umat-Mu,
Tolong semua orang yang memanggil nama-Mu. Ampunilah kami ya Bapa. Demikian Tuhan, kami sepakat berdoa untuk mata pencaharian anak-anak-Mu. Untuk usaha-usaha mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau angkat semuanya. Tuhan, hidupkan semua mata pencaharian anak-anak-Mu. Hidupkan semua usaha-usaha umat-Mu ya Tuhan. Hidupkan pekerjaan-pekerjaan umat-Mu. Hidupkan semuanya ya Tuhan. Kami berdoa, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, hidupkan umat-Mu. Demikian pemerintah bangsa dan negara ini Tuhan. Semua Tuhan roda ekonomi di tengah-tengah masyarakat bangsa kami Indonesia. Tuhan bangkitkanlah ya Tuhan. Karena Engkau yang bisa membangkitkan ekonomi bangsa ini. Tuhan, semua biar bergerak ekonomi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa, kami memanggil nama Tuhan. Karena Engkaulah harapan satu-satunya untuk kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk mereka yang ada di depan garis dalam menghadapi virus corona ini. Para tim medis ya Tuhan, dokter, suster, para relawan. Kami mohon lindungi mereka Tuhan. Jaga mereka Bapa. Engkaulah penolong, Engkaulah pengharapan ya Tuhan. Tolong lindungi mereka sehingga mereka tetap dalam keselamatan dijamin oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang berduka oleh karena anggota keluarganya telah terpanggil di tengah-tengah virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, mohon penghiburan-Mu atas mereka. Berikan kekuatan, damai, sukacita. Bapa Surgawi, terima kasih. Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, para bupati, gubernur, wali kota, kecamatan, lurah, bahkan sampai RW RT. Kami taruh semua di hadirat Allah. Biarlah Engkau berikan mereka kebijaksanaan, pengetahuan, hikmat, supaya mereka mampu mengatasi situasi ini dengan baik. Mengatur berbagai bantuan pemerintah, agar itu sampai ke tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Dan dapat diterima oleh mereka yang layak menerimanya. Kami berdoa dan menyerahkan semua cara pengaturannya kepada Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Pada akhirnya hamba mohonkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka di tengah-tengah mata pencaharian mereka. Berkati mereka di tengah-tengah pekerjaannya. Berkati usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah semua Engkau bangkitkan ya Tuhan, semua mata pencaharian ini. Bangkitkan semua usaha pekerjaan ya Tuhan. Agar supaya umat-Mu dapat menghidupi keluarga-keluarganya. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Mereka yang dalam kondisi sakit, saat ini kami berdoa, kami minta kuasa-Mu melawat mereka, kuasa-Mu menjamah mereka sekalian, agar supaya mereka yang sakit karena terpapar virus corona, Tuhan bangkitkan iman mereka, supaya mereka menjadi sembuh. Kami minta kuasa mujizat Allah melawat mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa mujizat melawat semua mereka yang sakit karena terpapar virus corona ini. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Berkat-Mu turun atas semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tayangan pengajaran tentang akhir zaman kita akan terus lanjutkan. Bapak Ibu bisa ikuti lewat tayangan online. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Amin.